Oke, di pertemuan kali ini kaitannya dengan tugas atau menjadi pertemuan terakhir ya, itu kode yang kaitannya dengan SIMCAP sudah selesai, maksudnya sampai kemarin di pengajian dan simpan dan simpan 2. Kita nambah lagi ya. Nanti hari ini akan kita coba menggabung semua dari TM ke berapa kemarin itu? 9 ya. TN 9 atau TN 8 itu. Menjadi sebuah menu ya, menu dalam sistem. Ya nanti akan kita buat di dalam pertemuan kali ini, yaitu kaitannya dengan ada 7 file ya, 7 file. Tapi yang satu filenya tidak usah coding. Contohnya ini style .css. Ini kalau kita ibaratkan di PowerPoint itu template desain gitu ya. Jadi untuk memformat nanti kalau kita ingin membuat tabel, nanti bordernya kayak apa, kemudian warnanya di apa, di baris pertama itu apa, kemudian bentuk file fontnya apa, tipenya, size-nya, berukurannya berapa, itu diatur lewat sini, style CSS. Dan nanti silakan saya share nanti untuk yang ini tidak usah di coding karena cukup di copy paste aja yang style. Yang nanti di coding hanya index, kemudian nanti ada home, ada selamat, itu cuma 4 baris ya, isinya cuma echo selamat datang gitu ya. Kemudian toolbar, kontrol, dan logout. Oke, supaya runtut gini. Untuk pertama kali nanti kemarin kan sudah kita simpan dalam sebuah folder ya. Contoh folder saya taruh di htdocs, kemudian SIMCAP yang 2021. Nah, waktu kemarin kita akses ini di alamat browser ya. Kalau belum ada indeks .php-nya, dia langsung muncul list list file-file yang terdapat di folder tersebut. Tapi begitu sudah kita buat menjadi ada indeks .php-nya, contoh ini, saya sudah buat indeksnya, saya enter gitu ya. Yang tampil tidak folder lagi, yaitu isi dari folder, tapi yang tampil adalah file indeksnya. Jadi walaupun di sini tidak saya ketik indeks ya, begitu saya enter nanti munculnya adalah file index.php. Nah, index.php sering dipakai di beberapa browser, contoh ya kayak kampus was.acid ini ya. Waktu ditekan itu Anda tidak usah ngetik index.php-nya, dia langsung muncul homepage-nya. Ini sama nanti indeksnya kita, karena ini sebuah sistem informasi ya, bukan laman untuk berita, jadi maka untuk halaman pertama yang diakses ya halaman login page. Seperti kayak mungkin di si Ato gitu. Begitu kalian buka si Ato-nya di awal gitu ya, itu kan langsung masuk ke login page seperti ini. Ya, sama. Nanti akan kita buat, walaupun tidak sedetail ini ya, kita buat simple saja. Kita buat tabel, ya isinya cuma ada tabel, berapa ini? Yang isinya cuma ada 4 baris, dibagi menjadi 3 kolom gitu ya. 3 kolom. Jadi isinya dari indeks itu cuma membuat tabel, kemudian di dalamnya dikasih formulir. Formulir cuma ada 2 komponennya, yaitu bentuknya teks ini, ya ini yang teks yang input tab teks ini, kemudian satunya password, dan satunya untuk tombol triggernya untuk mengirim apakah kiriman dari form ini akan dicocokkan ke tabel user miliknya si ke nim_nim ya, nanti akan bisa. Jadi langkah pertama nanti waktu coding index untuk mencobanya, pastikan nanti di data user, tabel user, kalian isi data kalian ya, data kalian. Tapi tolong dalam mengisi nanti diingat bahwa di struktur nanti disesuaikan. Ya, kalau kalian ingin membuat nim itu panjangnya berapa? 2 contoh nim kalian berapa nih? 6 digit apa 7 digit ya? 2, kalian berapa nimnya? 221, 221, kemudian 7, terus urutnya berapa?
Bentar. Timbang 7 gampang. digit, Pak. Oh, 7 digit. Oke, nanti 7 digit. Oh, 7. Berarti kalau 7 nanti silakan kalau ingin diganti NIM, nanti karena ini desain awal dulu kita tidak memperhitungkan untuk panjangnya karakter, maka nanti kalau ingin diisi NIM ya silakan. Ini diedit aja. ID user kita ubah ya, ubahnya panjangnya menjadi 7. Jadi supaya nanti matching dengan, karena nanti kalau panjangnya tidak diubah waktu kalian nulis NIM nanti yang kepotong satu karakter ya, gitu. Oke, saya simpan. Ini sebagai contoh aja. Tapi kalau semama usernya nanti tidak mau NIM, maunya user 1 2 3 ya silakan. Oke, kita tambahkan aja tadi berapa? 21 22 ya? 221. Terus 7. Saya yang tidak ada mungkin 99 tidak ada ya. 099. Ini berapa ini? 1 ya 7 digit ya. Nanti supaya NIM-nya tidak ada yang sama. Password-nya saya samakan. Nanti silakan bisa saya tidak menggunakan enkripsi data ya. Nanti biar tidak tambah bingung. Ini karena awal aslinya bisa waktu password itu dienkripsi menggunakan fungsi MD5. Tapi kali ini tidak usah aja biar tidak terlalu berat bagi kalian ya. Biar mudah memahaminya. Saya samakan passwordnya, namanya saya buat Akmal gitu ya. Akmal. Untuk bagian saya kasih perawat, alamatnya nanti silakan dilengkapi sendiri. Ini kalau tidak saya lengkapi, nanti muncul seperti ada yang muncul kayak error ini ternyata berhasil. Klik oke, jelajahi. Nah, ini sudah masuk 2217099, passwordnya sama. Namanya Akmal, bagiannya perawat. Oke, kita kembali ke tampilan sublamnya, indeks ya. Indeks tadi sudah saya sampaikan bahwa indeks itu isinya adalah berisi coding yang digunakan untuk membuat tabel. Jadi kondisinya membuat tabelnya kita taruh di else ya. Else. Maksudnya else itu gimana Pak? Maksudnya gini. Jadi formulir itu komponen yang harus ada di dalam sebuah formulir itu tentunya satu, kita ada memiliki namanya form ya, action-nya di mana, kemudian metodenya, yang metode pengirimannya apa gitu ya. Kemudian ini saya hapus dulu on submit-nya. Nah, kemudian waktu kita ingin membuat formulir harus kita pertimbangkan prosesnya nanti mau diolah di mana ya. Karena ini formnya actionnya itu kita tandai petik-petik itu artinya actionnya atau prosesnya nanti akan diolah di sini juga ya. Nah, pengolahannya di mana ini di baris if-nya nih. Jadi yang if sampai dengan else ini adalah pemprosesnya. Jadi waktu formulirnya itu diklik submit itu yang diproses yang atas ini if nih. If insert $post login. Kelihatan enggak kalian? Oke. Login, maksudnya login itu apa? Login itu ngecek ini tombol triggernya. Oh, ini tombol login ini kita kasih namanya input tab submit yang namanya login. Ini waktu ditekan gitu ya, waktu diklik gitu, dia akan membuat variabel di sini. If insert $post login. Maka nama di dalam kurung ini nanti pastikan sesuaikan dengan yang di submit sini ya. Pastikan waktu di blok kayak gini. Di blok ini dia terblok ya loginnya. Karena nanti dia nembaknya di name-nya sini. Name login. Kalau ini kecil ya di atas disesuaikan dengan kecil. Gitu ya. Ini penting. Jangan sampai salah besar kecil huruf ya. Yang sering ketipu ya. Nanti tolong diperhatikan karena kalau nama komponen formulir itu wajib harus sama besar kecilnya. Kemudian formulirnya kita bahas dulu tampilannya dulu ya formulirnya. Ini kenapa HTML, kemudian ini link ini digunakan untuk mengkaitkan yang style.css tadi ya. Itu perintahnya ini link ahref sekian. Kemudian HTML hit itu supaya ini kalau kalian buka di sini sebentar. Ini saya tutup ya. Kalau saya tutup, nah ini ada login here ini di sini. Title, dia tampil titelnya itu di browsernya sini. Di login page-nya supaya dia tampil di sini ada alamat webnya apa, itu login here, nah, tulisnya di sini. Di kepala ya, di kepala ada titelnya apa. Oke, kemudian karena struktur HTML itu ada HTML, kemudian ada kepala, ada body gitu ya.
Loh. Kemudian bodinya, bagian badannya itu diisi lomba formulir ini, baru ini. Kalau nanti penjorokan kodenya disamakan ya, karena nanti untuk menganalisisnya gampang kalau kita menyamakan dengan modul. Oke, kemudian kita buat tabel, ukurannya kita tidak besar-besar ya, cuma 40% ya. Dia ditengahkan pakai ellipse center. Nah, saya kira ini ya, ditengahkan. Kenapa kok tabelnya bisa tengah, Pak? Ini ada alignment center di sini. Oke, kemudian kita buat baris pertama, isinya adalah call span. Call span itu marger ya, kolomnya di marger. Karena tadi kolomnya kan 3, kita buat kolom 3, tapi yang atas sama bawah kita margerkan menggunakan call span. Ini ngulang lagi, enggak apa-apa lah, karena pertemuan terakhir. Oke, kelasnya BG header. BG header itu nyarinya di mana? BG header itu nyarinya nanti di style ya. Nanti, oh BG header itu foldernya apa gini. Nanti di sini, BG header. Yang header mana tadi header TH menu huruf besar. Nah ini BG header nanti nembaknya di style .css, itu nanti dia membuat background color ini warna apa ini? Tosca ya, hijau Tosca. Hijau Tosca ini warnanya kodenya ini. Kalau ingin mengganti warna yang lain Pak, bagaimana? Silahkan dicari di Google, banyak ini ya. Silahkan dicari di pencarian Google. Untuk warna kode warna HTML gitu ya. Kode warna HTML. Nah, ini ada kode-kode banyak ini. Kode datar warna. Nanti silakan disesuaikan menurut style kalian ya. Menurut style kalian yang mana gitu ya. Oke, saya kira nanti di tidak penting itu aslinya. Tapi ini cuma sekedar penghias saja. Oke, kita lanjutkan ke tadi mana? Indeks ya. Oke. Kemudian, oke ini sudah. Kemudian membuat baris kedua, TR lagi, user, isinya ada 3 kolom, 3 TD ya. Username, kemudian ada titik 2, kemudian isinya adalah input text, nama user, ID user. Ini ada keterangan required, ya. Required itu maksudnya harus ada, harus diisi nanti. Jadi ada ketambahan mungkin yang kemarin-kemarin belum ada ya. Required ini tidak bisa kosong gitu ya. Jadi kalau diketik, ini saya kosongin ya. Saya kosongin, kemudian klik login gitu ya. Nah, ada keterangan please fill out this field karena kita tulis ini required harus diisi gitu ya. Password juga sama nanti. Kalau password type-nya password itu bukan teks ya. Kalau teks tadi apa yang diketik itu tampil, tapi kalau password itu yang diketik tidak tampil berupa simbol titik ya. Itu type-nya adalah password. Kemudian sama harus diisi. Oke, saya kira ini. Kemudian begitu ini diklik login, diproses di atasnya. Nah, ini. Karena kita ingin menggabungkan ke mana? Localhost phpMyAdmin yang tabel di database sikap name, kemudian user. Di tabel user ya, di tabel user mana tadi? Tabel user, klik. Di tabel user tadi kan ada pilihan 2 ya. User sama mana tadi? Sebentar. Nah, ini user sama name yang saya buat tadi. Oke. Mengeceknya triggernya dari sini. Jadi kalau ditekan tombol klik login, ya dia langsung ngecek apakah ada iset masih ingat dulu di dasar PHP digunakan untuk mengecek apakah ada variabel kiriman ini ya. Nah, kenapa menggunakan $post? Kita masih ingat bahwa dalam formulir itu pengirimannya dikemas dalam bentuk array ya. Artinya tergantung dari metode yang dipakai. Kalau metodenya menggunakan post, maka arraynya dia bentuknya post. Ya, kemudian komponennya apa di dalamnya, gitu ya. Komponen di sini pastikan sesuaikan dengan nama yang ada di komponen form ini. Kalau name-nya login berarti login, gitu ya. Oke, apakah ada variabel kiriman variabel login dari formulir gitu maksudnya ya? Karena menggunakan metode post menggunakan kalau get menggunakan $_get gitu ya. Kemudian baru kita ambil selain login itu kan tadi ada username ya, username sama password ya, ada password. Isinya nanti tadi kita namanya dengan user saja dan pass ya. Name-nya pass, jadi user dan pass saja. Kemudian kita ambil di atas ini.
User pass kita ambil, kita simpan dalam variabel baru ya, yang dia mengambil dari trim. Trim itu digunakan untuk ini apa? Di dalam fungsi string kemarin dasar PHP string ya. Trim itu untuk apa itu? Tampilan dari yang dikirim oleh user itu akan ditrim itu dihilangkan. Contoh ini, kalau ada spasinya dia 4 gitu ya, ada spasinya yang dihitung adalah yang tanpa spasi, trim panjangnya berapa. Ya, kemudian nanti akan dicek di line 8 ini. Jadi kalau dia nginputnya ada karakter khusus ya, ini biasanya untuk menghilangkan ini. Biasanya kalau kita membuat logik banyak sekali sistem yang di hack gitu ya, menggunakan SQL injection gitu ya. Dia ngetiknya menggunakan user dan name password itu biasanya celahnya di sini, ngasihkan kode SQL injection-nya di sini berupa coding ini SQL yang dia bisa melihat koneksi database-nya gitu ya. Maka untuk menghindari itu hanya dibolehkan karakter A sampai Z ya. A kecil sampai Z kecil, A besar sampai Z besar, sama 0 sampai dengan 9 saja. Sedangkan karakter-karakter di luar itu tidak dihilangkan gitu. Makanya ada fungsi pragmas ini. Kalau ada mungkin lebih kecil, ada tanda tanya itu, maka nanti dalam membuat username dan password jangan ada simbol-simbol yang aneh. Cukup hanya karakter A sampai Z sama 0 sampai 9 ya. A sampai Z itu bisa kecil, bisa besar, sama number. Biasanya kan gitu ya, kalau membuat password itu disarankan kayak di Gmail itu ya, ada ada kombinasi capital, ada kombinasi number gitu ya. Maka yang kita perbolehkan ya hanya ini aja. Oke, ini ada tampilannya Iko jika hanya huruf dan ini keterangan saja. Jadi kalau dia ada spasi dan sebagainya, ini ada kayak lebih kecil dan sebagainya, itu ya tidak diperkenankan. Oke, kemudian baru jika ini terpenuhi maka else-nya ya. Jika ini terpenuhi masa echo. Jika ini else-nya ini tidak di luar ini, maksudnya karakternya sudah tidak ada karakter yang aneh gitu ya. Maka baru di sini kita cocokkan dulu, kan tadi sudah kita ambil itu variabel user dan password. Kemudian kita cocokkan dalam database, kita membuat query MySQL query ya, isinya untuk jadi apakah user yang kita ketikkan itu terdaftar dalam tabel user atau tidak, maka kita buat query-nya. Perintahnya yaitu membuka ini ya, membuka isi dari tabel user menggunakan syarat bintang. Karena kan tadi kan sudah ada koneksi titik PHP, dia sudah terhubung ke database sikap NIM ya. Baru kita membuat query-nya. Syarat bintang from user, di mana ID user, kita yang cukup kondisinya adalah yang itu ID user dan passwordnya ya, ID user dan password harus sama dengan yang ditulis oleh user pengguna sistem tadi lewat menggunakan login-nya sini. Nah, harus sama. Kalau tidak sama ya, kalau datanya kalau kita membuat variabel ketemu ya, jika ada 6 row-nya $login. Jika variabel 6 row-nya itu maksudnya datanya tidak sama dengan 0 gitu ya, atau lebih besar dari 0, maka baru kita buat variabel ini yang baru nih. Kita lihat kemarin di penanganan formulir di bab 6 itu ada sebenarnya untuk sistem, tapi karena waktunya tidak nyadak kita tidak praktekkan. Variabel season itu ibaratnya seperti ini. Jadi contoh kalau kalian di email ya, Gmail dan sebagainya itu kalian cukup login sekali gitu ya. Nanti kalau kita ingin membuka kotak masuk, kemudian draft, kemudian atau terkirim atau spam itu kan tidak perlu login lagi. Karena data nama email kalian itu sudah disimpan di variabel namanya season. Jadi season itu digunakan untuk menyimpan kalau kita ingin pindah halaman dalam sebuah sistem gitu ya. Tidak membutuhkan validasi usernya siapa. Kalau kita login itu otomatis akan disimpan ke season namanya. Jadi ya contoh kayak si Ato ya. Si Ato itu kalau masih beberapa saat kalian dari menu A, mungkin dari kuliah online yang melihat di akademik itu tidak perlu login ulang gitu ya, karena sudah disimpan. Tapi nanti sudah jeda sekian menit ini harus login lagi karena
bisa diatur seasonnya itu berlakunya sampai berapa menit. Tapi kita tidak perlu sampai sana ya. Yang penting kita seasonnya selama belum di logout dia masih dianggap sebagai masih login gitu ya. Oke, bila ketemu ya nanti ditemukan waktu diketik oleh user ini waktu login di tabel user, maka dia akan membentuk variabel season ID user ya, nama dan bagian ada 3 variabel yang dibentuk. Yang ID user itu ngambilnya dari query di sini. Kan tadi kita bilang bintang from user ya. Bintang from user itu kan isinya banyak, itu ada ID user, password, ada nama, bagian, alamat, telepon ya. Kita ambil cuma ada 3 ID user saja, nama sama bagian. Passwordnya tidak perlu kita buat di ID season ya. Ya kita buat ID usernya saja. Kalau password itu hanya untuk validasi di awal, apakah datanya itu ada atau tidak. Setelah ada kita ambil ID usernya aja, nama sama bagian. Oke, walaupun bagian mungkin belum begitu kelihatan di sistem yang kita buat ya, tapi itu untuk kedepannya. Nanti kalau semama dalam sebuah sistem itu usernya sudah bagiannya beda-beda, mesti ada segi. Contoh kalau di CAT itu apa? Kalian sebagai mahasiswa, kemudian saya sebagai dosen, mungkin nanti ada bagian akademik, bagian keuangan, itu kan memiliki bagian masing-masing yang memiliki hak yang berbeda di dalam sebuah sistem. Itu bisa memanfaatkan season level atau season bagian ya. Kalau ini ketemu datanya, dia langsung dikirim atau data yang tadi semua indeks, dia akan langsung ngirim ke home.php, akan beralih ya. Jadi indeks langsung menuju ke home. Tapi kalau datanya tidak ketemu tadi, oh ternyata di database di apa ini di SD klik login ini. Keterangan data tidak ada ini. Ada script, alarm, data tidak ada. Nanti langsung history go -1. Go -1 atau di oke, dia kembali lagi ke indeks gitu ya. Nah, itu artinya ini. Jadi kalau artinya data belum ada. Tapi kalau kita masukkan apa tadi? 2210709 ya. Oke, kita passwordnya kita samakan. Nanti silakan dibuat sesuaikan dengan database kalian di tabel usernya, diinputkan. Klik login. Oh, sebentar, data kok tidak ada. Sebentar. Nangis. Dikasih minum dulu. Ya, ini kalau sudah, kalau ada. Oh, Dewi nang kene, nang kuwi. Oh, iya, kadingin di. Oke, kalau sudah, karena berhasil masuk, maka dia muncul ke sini, home.php. Dia menuju ke home.php. Ada identitas page. Ya, jadi waktu masuk ke login sini, masuk ke home, ada identitas page. Page itu apa? Gitu ya. Page itu ya mewakili halaman ya. Jadi kita setelah login diarahkan ke halaman pertama. Ya. Nah, untuk pengalamatan halaman itu di mana? Ya, pengalamatan halaman nanti home. Oh ya, nanti sebelum saya terangkan home ya. Oke, home. Jadi setelah login berhasil tadi kita sudah selesai ya. Kita masuk kirimkan ke home. Home di sini kita desain awal seperti ini. Yaitu ada berapa bagian itu? Yang satu header, yang satu yang ini sistem informasi. Sistem informasinya belum saya ubah. Sebentar, sistem saya samakan dengan yang di depan aja ya. Sistem informasi keperawatan dasar. SIMKEPDAS ya. Terserah kalian menamainya nanti ya. Sistem informasi keperawatan dasar. Kalau ini kemarin sudah sampai yang intervensi. Intervensi asuhan keperawatan. Oke, kita simpan dulu. Enter. Nah, ini sistem informasi keperawatan dasar, itu headernya. Kemudian bawah ini nanti ada menu. Menu di sini kita istilahkan toolbar ini. Jadi ini juga tabel hasilnya. Jadi tabel berapa baris ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Ya, kita buat tabel. Ini ada tabel. Ada tabel ya. Di dalamnya ada tabel. Tabelnya itu isinya apa? Isinya 1. TR yang pertama itu untuk membuat space yang di atas ini. Space atas ini. Kemudian TR yang kedua ini tapi dihitung TR ya. Berarti 1 2 3 4 5 ada 5 ya. TR yang kedua, baris kedua isinya big header ya. Maksudnya kayak yang tadi di login tadi. Kelasnya big header. Dia isinya sistem informasi perawatan dasar. Kemudian TR yang berikutnya ya. Di sini ya, supaya runtut ini tak kasih di
Nah, biar runtut. Nah, kemudian TR yang ketiga isinya toolbar tadi ya. Di sini ada toolbar. Kemudian TR yang berikutnya isinya yang bawah sini selamat datang itu kontrol titik PHP. Jadi waktu di home itu ini semua tampil dari header, kemudian toolbar sama footer. Yang paling bawah itu adalah footer, kelasnya footer. Dan nanti akan diubah isinya itu akan tampil di sini. Yang selamat datang itu akan berubah-ubah sesuai dengan apa yang kita pilih di dalam toolbarnya sini. Oke, di dalam toolbar. Kalau kita pilih jenis masalah, kemarin kan ada 3 ya. Ada input masalah, input gejala, kemudian edit masalah dan gejala. Kemudian dan pengkajian kemarin yang dasar daftar titik PHP, simpan PHP sama simpan 2 PHP, nanti kita semakan di sini. Oke. Jadi letak posisinya diatur oleh kontrol titik PHP. Nah, sekarang sebelum ke kontrol kita pahami dulu yang ini, baris yang bawah ini, karena dia nyokot di toolbar titik PHP. Kita cari toolbar titik PHP. Toolbar titik PHP itu isinya simpel seperti ini. Ya. Jadi cuma 21 dan isinya enggak banyak ya. Enggak banyak. Jadi isinya kita buat division namanya. Divisi kalau di dalam HTML itu div itu untuk membuat bagian ya. Jadi di tampilan di sini kita membuat div per bagian. Ya, bagian ini kita namai dengan menu ya. Nah, menu ini nanti akan diambil lewat style.cs. Kok bisa menunya bisa drop down seperti ini, Pak? Backgroundnya apa nih? Abu-abu, kemudian bawahnya ada hijau apa ini ya? Hijau apa namanya? Hijau apa biru ya? Biru ya mungkin. Ini dia letaknya di style ini. Kalau menu ini ada background, menu ULLI gitu, hover background colornya ini. Kemudian kalau menu UL gitu ya, display none ya ini. Nah, tampilannya itu. Pengaturannya di sini. Tidak perlu dipusingkan harus coding seperti apa. Cukup di copy paste yang style di CSS. Oke, kemudian menunya ini ada berapa? 3 bagian ya. Bagian pertama itu kita membuat UL. UL itu menu, jadi kalau di dalam HTML UL itu kayak membuat list ya. Kalau di Word itu kayak numbering gini ya. Bulletnya numbering hampir sama ya, hampir sama. Ya di dalam UL kita buat LI, listnya apa saja, ada jenis masalah, pengkajian dan logout. Ini ada LI, dan LI. Di dalam LI ada sub menu lagi, ada kita tambahkan UL. Jadi artinya ini ngesub ke jenis masalah gitu ya. Ini UL, guys, sebentar supaya runtut ini tak luruskan. Nah, ini sebentar. Ya, biar runtut LI-nya pengkajian ini tadi ikut. Oh, ini UL-nya taruh sini sebentar. Nah, sebentar ini. Biar runtut pola pikirnya. Kemudian di sejenis setara dengan jenis masalah kita buat pengkajian pasien. Kita kasih identitas teksnya setiap menu ini. Kalau yang jenis masalah, karena jenis masalah kan di masing sub ada 3 sub menu ya. Input masalah, input gejala, sama edit masalah dan gejala. Kita buat link masih ingat kemarin di tampil filter yang fungsi filter itu kan ada ahref ya, sudah kita kenalkan tentang untuk link waktu kita kenal ini ya, mana ya di sini waktu kita tunjuk itu kan nunjuk menggunakan ahref yang kemarin itu. Oke, kemudian untuk yang input masalah kita buat page 4 halaman 4. Halaman 1 mana Pak? Belum ya. Halaman 0 tadi untuk selamat ya. Halaman 1 ternyata untuk pengkajian pasien yaitu daftar tadi. Ya, daftar. Halaman 2 itu nanti kita pakai. Daftar kemarin kan ada ngelink ke simpan PHP, kemudian simpan 2. Maka kita butuh 3 page 1, 2, dan 3. Kemudian 4, 5, 6 ini. Oke. Oke, kalau sudah toolbar di coding, kemudian baru kita buat kontrolnya. Kontrolnya itu tadi untuk memetakan, oh mana yang halaman 1, halaman 2, dan seterusnya. Kita buat codingnya cuma berapa ini? 17 baris ya, dalam coding PHP. Page, ada keterangan kita ngambil dulu ya, identitas
$P kita ambil dari pengiriman setiap halaman yang mengirimkan dengan metode HREF atau GET, metode GET nanti tampil contoh metode GET ini dia tampil di addressnya nih $P sama dengan berapa, variabel dan nilainya itu tertampil di dalam area address, itu namanya GET-nya. Baik dia bisa menggunakan hasil kiriman dari formulir yang metodenya GET atau lewat metode link yang HREF kemarin itu sama, ngambilnya sama $GET ya. Oke, $P identitas variabel yang dikirim. Contoh ini tadi dia kan mana tadi, nah ini kan paste, berarti kita P-nya ini adalah variabel yang dikirim menggunakan $GET P ini. Oke, kemudian jika empty, paste-nya empty, kita buat $P-nya adalah kosong ya. Jadi kalau tidak ada pengiriman PP-nya kok enggak ada gitu, langsung kita buat $P-nya 0 nilainya. Kalau 0 dia apa? Ngelut selamat .php. Nah, selamat tadi. Selamat ini isinya cuma halo jika ada ID user gitu, selamat datang. Tapi kalau enggak ada user, selamat datang di sistem SIM Kepdas ya. Oke, contohnya klik. Nah, ini tadi selamat isinya ini. Karena tadi kita sudah login 2217, user ID-nya sudah ada di sini, namanya ada di sini. Bagiannya juga tampil di sini. Ya, muncul di sini. Oke, selamat sudah. Kontrolnya tadi kita jelang kolasi. Untuk yang page 1 tadi dia ngelink ke pengajian ya. Ini pengajian pasien. Waktu diklik dia menuju ke untuk membuka yang daftar .php yang kemarin kita coding ini ya. Yang sampai lumayan 300 berapa itu. Nah, itu di sini. Ke page 1. Kemudian nanti page 2 itu simpan .php. Kemudian page 3 itu simpan 2 .php. Sebentar, saya pastikan sudah direkam ya. Oke, sudah. Kemudian yang keempat tadi, keempat itu untuk input masalah ya. 4 tadi ngelinknya waktu kemarin input masalah ya, itu kan mbaknya setelah diketikkan waktu klik simpan kan dia dikirimkan ke simpan masalah ya. Simpan masalah kita petakan ke 41 ya. Kemudian input gejala kemarin waktu klik simpan input gejala disimpan ke simpan gejala, kita petakan halamannya adalah 51. Kenapa Pak ini dijorokkan gitu ya? Untuk mempermudahkan kalian dalam ini. Oh, artinya ini yang 41 itu ngesup ke 4 gitu ya. Yang 51 ngesup ke 5, 61, 62 itu filenya ngesup di yang page 6 gitu ya. Untuk memudahkan berpikir saja. Aslinya boleh tidak dirata kiri semua? Boleh, tidak ada ketentuan. Kalau yang ini, ya khusus ini, indentasinya tidak pengaruh. Untuk mempermudahkan pemahaman saja. Ya ini saya selasa liburan ini, pikirnya pantai ya. Semoga untuk menghayati hari Sabtu libur seharusnya. Tidak apa-apa lah. Oke, lanjut. Sampai mana toolbar ya. Oke, tugas kita berarti sudah selesai. Tinggal kita petakan gini. Kalau itu sudah di-coding, kita simpan gitu ya. Kita simpan semua. Nanti ada satu tugas yang perlu kalian lakukan, yaitu memetakan sesuai page-nya. Ya, kemarin kan baru ini, contoh ini. Di jenis masalah waktu input masalah. Kan ini ya, waktu input masalah. Kita ketik DP sekian. Contoh ini yang belum berapa ini? 6 ya, 6 belum ada. Waktu kita ketik 6 gitu ya, contoh 6. Kita buat 6, masalahnya sulit belajar coding sudah. Bentar. Berat badan berlebih. Apa ya? Sulit memahalkan waktu tenggang. Ayo wis apa-apa. Apa ada yang memiliki data keperawatan nomor D006? Kalau ada silakan disebut. Keluarannya memanfaatkan waktu efektif ya. Oke, kalau sudah diklik input. Waktu klik input coba perhatikan di sebelah kiri saya layarnya. Waktu diklik input, dia keluar dari sistem ya. Yang tadi ada toolbar, kemudian ada header, kemudian ada footer, ada kontennya, hilang. Ya, enggak seperti ini lagi, tapi seperti ini jadinya. Nah, itu kenapa? Karena belum kita petakan page-nya.
tadi kita coba ini adalah input masalah ya. Kita coba edit input masalahnya. Kita coba edit input masalah. Harus kita sesuaikan dengan kontrol ya. Ini kontrolnya. Jadi input tadi kan input masalah. Dia nyimpannya kan kesimpan masalah. Jadi ngelinknya yang form action-nya harus diubah ke page ini, page 1. Ke page 1 ya. Cara ngubahnya bagaimana? Coba sekarang kita buka dulu input masalahnya. Input masalah. Ini kemarin kan form action-nya simpan masalah. Nah, ini tinggal kalian ganti dengan tanda tanya P sama dengan P berapa tadi? 41 ya? 41. Oke, simpan. Ctrl S. Nah, jadi harus disesuaikan dengan kontrol ini di sini. Ya, disesuaikan dengan sini. Kalau yang simpan masalah itu linknya alamatnya adalah simpan masalah. Jadi bukan nama file .php lagi sekarang. Sekarang nunjuk atau ngelinknya atau pemprosesnya dia di enkripsi istilahnya, apa namanya, disembunyikan menggunakan identitas PIX ya, identitas PIX. Jadi ya untuk mengamankan juga, maksudnya kalau orang tahu nama filenya ini kan, kalau orang bisa masuk ke sistem kan bisa diganti atau bisa dihapus ya. Tapi kalau dikasih identitas PIX-nya kan masih dia disembunyikan di identitas PIX, harus dicari PIX sekian itu mewakili apa. Oke, kita coba tadi sulit memanfaatkan. Tadi 6 sudah berhasil. Coba kita tambahkan yang 7 ya. 7. Apa sekarang ya? 7 sulit anak liburan nih, musim liburan. Sulit menghabiskan jatah cuti. Oke, ini contoh simulasi ya, nanti jangan ditiru. Nah, waktu diklik input, tadi sudah kita kasih, sebentar. Sudah kita, tapi belum kita refresh ya, kita refresh dulu. Nah, diklik input masalahnya. Tadi berapa? 7 ya, kita buat 7. Waktu cuti. Begitu kita klik input ini ya. Nah, ini tidak, dia masih di dalam kerangka sistem. Karena kita sudah mengasih identitas PIX-nya ya, PIX-nya. Oke gitu, nanti kalian ubah untuk yang apa ini, berarti yang ada keterangan di bawah ini. Contoh disimpan gejala, berarti yang kalian ubah itu di input gejala. Pastikan nanti yang action-nya diganti ke input yang semula actionnya input simpan gejala .php, kalian ganti tanda tanya seperti tadi, tanda tanya P sama dengan 51 ya, karena dia ngelut input gejala itu actionnya dia kesimpan gejala. Sekarang coba saya simulasikan yang tampil filter ya. Nanti untuk yang daftar sama caranya, yang daftar sama actionnya diubah ke simpan, kemudian waktu simpan .php actionnya diubah ke simpan 2.php. Oke. Sekarang yang bentuknya link ya, yang kemarin tampil filter kan link ini. Kita coba linknya di filter ya, edit masalah ya. Kemarin kan ada link jadi waktu diklik dia masih di sini. Kalau kalian perhatikan tampilan bawah kiri, pojok kiri bawah saya itu dia DP, kemudian masih ke edit masalah. Maka waktu diklik dia akan keluar dari kerangka sistem ini. Waktu diklik gitu ya. Nah, dia langsung keluar karena belum kita kasih identitas PIX. Kemudian di sini juga sama. Waktu tidak efektif waktu diklik nanti dia akan keluar. Ya, caranya bagaimana ya? Sama. Kalau tadi action, sekarang kita itu link ya. Linknya kita cari. Masih ingat ya kemarin tampil filter itu fungsi yang dipakai fungsi apa? Ada yang masih ingat kah? Fungsi filter ya. Ngubahnya gampang. Kemarin ingatnya nggak, tampil filter, fungsinya tampil filter. Ya, sekarang kita ubah aja di sini. Oke. Kalau di sini sekarang kalau yang tadi action ya, tinggal action, tinggal identitas tanda tanya P-nya berapa. Sekarang kalau bentuknya ahref ini padahal sudah ada tanda tanya di sini, bagaimana Pak caranya ya? Bagaimana caranya? Oke, gampang. Tinggal diklik edit masalah nih. Ya. Kita ubah tanda tanya. P-nya berapa tadi?
P-nya berapa tadi? Yang ini ke kemana tadi? Ke edit masalah. Edit masalah yaitu 61. Oke, 61. Kita ubah tanda tanya. Nulisnya gini. Tanda tanya P sama dengan, berapa kelalim nih. 61 ya. 61. Kemudian untuk tanda tanya itu di dalam link Ahref, kalau ngirimnya bentuk get-nya lebih dari 1, untuk yang keduanya pakai dan, simbol dan ya, simbol dan. Jadi kalau yang pertama itu tanda tanya, itu variabel P-nya yang dikirim, maka yang kedua kasih dan, dikasih dan seperti ini. Oke, jadi tanda tanya P61 dan DP $DP ya. Moga tidak bingung. Tulisannya angel Ahref sama dengan tanda tanya P sama dengan 61 dan DP. Gitu. Oke, kita simpan. Kita coba reload dulu. Reload dulu. Jadi gejala ya, bukan masalah ya, bukan gejala ya. Yang di sini baru yang di sini. Kita klik, nah dia sudah masuk ke sistem. Tapi yang mana tadi? Yang ini belum, Klik, nah dia masih keluar. Tinggal disesuaikan tadi. Kalau yang gejala tadi kemana? Gejala yaitu ke 63. Oke, samakan aja. Kalau sudah berhasil, copy saja. Yang enak ya. Copy, paste, copy gitu ya. Dia yang gejala itu muncul di sini. Nah, edit gejala 3 ubah. Dipastekan saja. 63 tadi. 62 tadi untuk simpan edit masalah. Ya, 63 untuk edit 208 P3. Oke, yang sambil melayani saya mau dulu ya. Tidak apa-apa. Nanti ingin detailnya silakan di rekamannya dibolak-balik. 6 berapa tadi? 63. Oke, kalau sudah simpan. Dan yang perlu kalian lakukan, kita diedit gejala dan edit masalah juga perlu. Yang actionnya sama kayak yang tadi, ya. Yang diedit masalah dan edit gejala, edit masalah. Ini form actionnya juga diubah sesuaikan dengan sini. Pokoknya semua yang ada di sini, nama file yang ada di sini perlu kalian ganti semua. Waktu diedit, ya. Editnya dia nyimpen ke sorry, ini sebentar tadi. Edit. Ya, simpan nih. Simpannya ke mana tadi? Kalau di gejala nyimpannya ke 64. Ya, berarti tinggal kita tanda tanya P sama dengan 64. Kemudian yang edit masalah, ini linknya bukan simpan edit masalah, tapi sudah P sama dengan 62 tadi ya. 62. Oke, kita simpan. Oke, sudah. Jadi cuma daftar sekalian, Pak. Ya, boleh daftar respon sekalian ya. Nanti kalau lakukan itu form action-nya dicari, form action. Kalau bingung kok codingnya banyak Pak, boleh tinggal form aja. Form. Ini previous prep. Nah, ini ketemu di sini. Action-nya diganti dengan identitas fix. Tanda tanya, simpan tadi berapa? Simpan titik PHP yaitu 2, fix 2. Mana tadi daftar. Fix 2. P sama dengan 2. Kemudian kita simpan dulu. Masuk ke simpan ya, masuk ke simpan. Ini form action-nya. Form action-nya ini diubah simpan 2 yaitu P sama dengan 3 tadi ya, 3. Oke, kita simpan. Oke, kalau sudah semuanya baru kita lakukan. Yang edit jenis masalah tadi sudah belum ya? Ini yang tadi belum. Sekalian Pak, boleh apa mau input ya. Yang belum tinggal input gejala. Nah, ini input masalah. Sebentar, input gejala, input masalah. Input masalahnya sudah. Input gejalanya yang formnya belum. Input simpan gejalanya, actionnya di manakah? Simpan apa tadi? Simpan gejala. Input simpan gejala 51. Simpan mana tadi? Hilang lagi. Banyak. Simpan input masalah. Input gejala sebentar. Input gejala. Oh, belum. Berarti input gejala. Lupa lagi. Sebentar. Simpan gejala. Simpan.
51. 51 yaitu gejala. Berarti timbul gejala. 51 P sama dengan 51. Oke, udah 53 51 simpan. Oke, baru kita simulasikan ke semuanya. Oke. Kita reload dulu, klik dulu boleh. Nah, ya. Kemudian jenis input masalah. Ini diklik input. Nah, klik input nanti pastikan masuk ke ini harus diisi lengkap. Udah ya. Ini tidak saya isi makanya seperti itu. Kemudian waktu gejala input. Nah, munculnya ini. Oke, sudah benar. Kemudian edit tadi ini sudah simpan. Oke, sudah ada masalah. Nanti nyobanya seperti ini ya. Gejala juga sama. Simpan. Oke, dan tidak keluar. Kemudian simpan. Ini harus lebih dari 1 ya. Kemarin yang belum yang mana nih? Saya lupa nih. Dikasih juga. Yang penting diagnosanya masuk. Namanya sembarang nih ya. Keluhan utamanya apa? Sulit bicara. Oke. Simpan. Oke, sudah masuk ke sini, baru kita klik ini, simpan. Oke, udah ya gitu. Nanti simulasinya sama persis dari login, kemudian ini. Oh ya, logout yang belum saya sampaikan tadi. Logout yang belum. Logout itu isinya cuma ini, cuma 7 baris. Intinya apa? Logout kalau yang login tadi setelah kita cari di dalam database, kita buat variabel season. Logoutnya kebalikannya, kita destroy, kita hapus seasonnya, ya. Jadi supaya istilahnya kalau logout itu sudah tidak variabel yang tadi ada ID user, yang kita hapus minimal ID user karena yang penentunya ID user kita hapus. Unset variabel seasonnya, season destroy untuk menghapusnya. Kemudian masuk header location itu untuk kembali begitu logout dia langsung ke indeks ya, sama kayak di Siato ya. Siato itu waktu begitu kalian logout ya, atau Siato kita login gitu ya, kita login E9, begitu kita logout ya, logout ya, kembali lagi ke login ya, sama alurnya sama. Oke, seperti itu materi ke-14. Ternyata hampir 1 jam ya. Saya kira 30 menit cukup. Oke, seperti itu untuk materi tentang singkat. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.